Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di tempat masing-masing berada. Pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Iman adalah dasar hidup orang percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini dengan segala kerendahan hati dan kerinduan, kami datang kepadamu memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya dimampukan untuk boleh mengerti akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan Ibu, Bapak, Saudara menyimak, saya akan membacakan untuk kita. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang artinya kita adalah bangsa Indonesia, tentu kita tahu sejarah dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita singkat dengan NKRI, tentu memiliki dasar yang menjadi pijakan, yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan di dalam bangsa kita ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya, bisa berada sampai sekarang ini eksis karena memiliki dasar, yaitu satu dasar yang dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia ini dan yang bahkan tidak bisa tergantikan. Karena kalau sampai dasar negara itu diganti, bukan lagi Indonesia namanya, entah namanya negara apa. Nah, apa yang menjadi dasar dari negara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, betul, Pancasila itulah yang menjadi dasar dari negara kita. Dan kita juga tahu undang-undang negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi pegangan. Dan bahkan dalam kehidupan negara kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kembali kepada dasar negara kita, yaitu hanya satu, Pancasila. Tidak ada dasar negara yang lain dan tidak bisa tergantikan oleh ideologi apapun kecuali Pancasila. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dasar hidup bernegara, ada dasarnya, yaitu hanya satu, Pancasila. Demikian pula hidup kita sebagai orang percaya. Kita juga memiliki dasar yang menjadi pegangan pedoman dalam hidup kita, dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kita ada sampai sekarang karena kita memiliki satu dasar. Apa dasar yang satu yang kita pegang itu? Dasarnya yaitu iman. Iman kepada siapa? Ya, kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bahkan bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Juru Selamat dunia. Itu sudah jelas
disabdakan dalam Yohanes 3:16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita melihat di sini Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dari surat Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita tadi memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini merupakan bagian dari tema yang berjudul saksi-saksi iman. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bercerita tentang saksi-saksi iman. Bagaimana bapak-bapak leluhur kita, bapak-bapak gereja kita menyaksikan tentang Allah yang sejati, Allah yang luar biasa. Mengapa mereka bisa menyaksikan tentang Allah yang menciptakan? Ya, karena iman itu. Seperti yang kita lihat di sini pada ayat yang ketiga dari Ibrani 11 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Jadi yang membuat kita mengerti bahwa alam semesta ini ada yang menjadikan, dan yang menjadikan itu tidak lain adalah hanya Allah saja, karena iman kita. Dikatakan pada kalimat selanjutnya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita memang tidak melihat bagaimana proses terjadinya alam semesta ini dan siapa yang menciptakan. Tetapi karena iman, kita bisa mengerti sebagaimana yang dirujuk oleh penulis kitab Ibrani ini, yaitu dari Kejadian 1 ayatnya yang 1 atau yang pertama. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari situlah kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, tahu bahwa yang menciptakan alam semesta, bahkan seluruh makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia, adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dari segala sesuatu, yaitu apa yang kita harapkan, termasuk di dalamnya berbicara tentang keselamatan yang terjadi kelak. Artinya setelah kita menyelesaikan tugas kita di bumi ini, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Siapa yang membuat kita yakin bahwa keselamatan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya? Ya, karena iman itu kita mengimani, walaupun belum terjadi sekarang, tapi kita mengimani kelak kita akan memperoleh bagian keselamatan itu. Ketika kita mengimani apa yang disabdakan oleh Allah melalui firman-Nya, baik yang tertulis ataupun melalui firman-Nya yang disampaikan melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, atau bahkan mungkin melalui pengalaman spiritualitas, pengalaman rohani dari setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena saya percaya bahwa kita tentunya juga memiliki pengalaman secara iman yang membuat kita masing-masing bisa percaya, bisa mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tetap setia memegang iman percaya kita. Jangan sampai gugur, jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada pribadi manapun, siapapun yang bisa menjamin keselamatan bagi hidup umat manusia, kecuali di dalam Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat
datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah janji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap setia dalam situasi apapun. Setia tidak hanya ketika dalam kondisi baik, kondisi sehat, kondisi aman, kita merasa diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, dalam kondisi yang susah sekalipun, seperti di tengah-tengah masa pandemi ini, kita tetap terus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus mampu menolong kita, mampu menolong saya, mampu menolong Bapak Ibu semuanya dan saudaraku terkasih. Kita jalani hidup ini dengan iman percaya kita. Supaya kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita senantiasa dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita dengan imannya. Kita tetap terus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang boleh mengingatkan hidup kami sebagai orang Kristen. Kami harus memegang satu dasar yang tidak ada yang lainnya, menjadi satu-satunya dasar dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yaitu iman. Kami walaupun tidak pernah melihat secara langsung bagaimana Allah menciptakan bumi, alam semesta dan isinya, namun kami sadar semuanya itu Tuhan yang menciptakan. Karena iman kami mengimani ada pribadi yang lebih besar, yang lebih kuat daripada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami selalu bergantung kepadamu, kami selalu memohon kepadamu, supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan keyakinan untuk dapat menapaki hari-hari kami, hidup kami, sekalipun di tengah masa pandemi ini, supaya kami tetap semangat, tetap optimis, karena kami tidak sendirian. Ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.